Indonesia kaya sumber daya pangan. Kementerian Pertanian menyadari potensi pangan nasional ini dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan atau P2KP. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang mengaplikasikan program ini. Selain beras, Indonesia memiliki beraneka ragam pangan lokal dengan kandungan karbohidrat tinggi. Salah satunya sagu, yang selama ini dikenal sebagai makanan pokok bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Masrah, warga desa Pulau Waru, Konawe, Sulawesi Tenggara, sehari-hari masih mengkonsumsi sagu, yang kemudian diolah menjadi songgi atau sinonggi. Kalau tidak makan songgi itu kurang segar ya Mas. Jadi dibanding dengan nasi terus, harus makan songgi juga. Harus satu kali juga harus makan songgi. Meski menyantap sagu telah menjadi warisan turun-temurun di Konawe, kesadaran membudidayakannya kembali digiatkan sejak tahun 2010 melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan atau P2KP. Banyak saya lihat di Kabupaten Konawe ini. Terus ada pesan-pesan masalah itu istilahnya gimana? Iswanto, pendamping kelompok P2KP, telah 3 tahun terakhir membina 30 desa di Konawe untuk mengembangkan potensi pangan lokal dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Yang 10 desa lalu dan sampai 2010, 2011 itu kegiatan itu dalam pengelolaan penganekaragaman konsumsi pangan, di mana pekarangan itu digiatkan dengan tanaman pada 4 bidang, yaitu sumber karbohidrat, sumber protein, sumber mineral, dan buah-buahan. Sudah ada pali di pohon sagu. Ada baru di sana itu. Menunggu sudah lama kali menunggu. Kita belum baru di jalan ini. Mudah-mudahan datang semua ini yang kota. Manfaat program P2KP perlahan dirasakan warga desa Pulau Waru. Kini sekitar 50 hektar kawasan desa Pulau Waru telah ditanami sagu sebagai komitmen penggalian pangan lokal non-beras. Hati-hati Pak ya. Ya. Pendampingan P2KP juga menata kelompok tani sagu di Konawe. Selain optimalisasi lahan pekarangan, sistem kelompok tani kini bisa memaksimalisasi produksi sagu. Biasanya di sini kan masing-masing masyarakat punya pohon sagu. Nah, jadi setelah ada kelompok kami, ada yang memfasilitasi kami, artinya dalam bentuk pendampingan. Artinya kita musyawarah dalam satu kelompok itu, mengumpulkan dana secara swadaya. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu mengolah langsung sendiri sagunya, biasanya kita beli per pohonnya. Beli per pohonnya batang sagu itu, terus langsung kita olah, gotong. Nanti hasil dari itu baru kita artinya menghitung modal, keuntungan. Keuntungan itu itulah yang kami istilahnya sebagai pembagian hasil usaha kami. Tidak hanya itu, program P2KP juga membantu warga mengembangkan pangan lokal dasar ke bentuk lain melalui model pengembangan pangan pokok lokal atau MP3L. Dengan demikian, produksi sagu Arisman dan rekan-rekannya tidak terbuang percuma. Selama kami memproduksi hanya sistem jual basah. Dan memang kapasitas daya tahan untuk sistem penjualan basah itu memang kalau tinggal 1 bulan kami punya sagu itu sedikit agak berubah warna. Tapi dengan adanya kegiatan di MP3L ini ada sifatnya untuk pengembangan sagu kering. Jadi kami artinya pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada pemerintah baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten yang selaku memfasilitasi kami
dengan adanya kegiatan MP3L ini, itu dari pengolahan sagu basah menjadi sagu kering, dan ketimbang dengan daya tahannya masalah sagu kering, memang cukup unggul untuk penyimpanan sagu kering. Model pengembangan pangan pokok lokal inilah yang ditekuni Lili. Di tangannya dalam waktu kurang dari 1 minggu, tepung sagu basah disulapnya menjadi tepung kering. Tepung ini bisa digunakan untuk bahan pembuat kue yang dijual Rp10.000 per kilogram. Ini bisa disimpan lama, Pak. Kalau yang tepung yang basahnya itu, kalaupun kita simpan nanti pada akhirnya hitam kalau nggak direndam. Ini aja yang ada, yang tadi yang digentong itu sudah kurang lebih setahun. Tapi itu harus kita kasih air supaya tidak muncul larva yang ulat. Model pengembangan pangan pokok lokal atau MP3L juga dilakoni Sri Wahyuni. Pengajar dan peneliti dari Universitas Haluoleo Kendari ini mengembangkan kabuto yang berbahan dasar singkong. Selain sagu, kabuto juga dikenal masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai pengganti nasi. Sri Wahyuni mengembangkannya menjadi kabita atau kabuto instan. Jadi teknologi modern sebenarnya tadi kita berdasarkan pada konsep atau ilmu dari prinsip gelatinisasi pati. Jadi dari situ gelatinisasi pati, jadi dari situ kami mengembangkan bahwa ini bisa menjadi suatu produk instan. Jadi kemudian ketika dikeringkan dan kemudian dia dipanaskan kembali, dia akan kembali ke bentuknya semula. P2KP telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan hingga kini telah mencapai lebih dari 10.000 desa di 497 kabupaten kota di 33 provinsi di Indonesia. Pengembangan pangan lokal berbasis kelompok masyarakat ini diikuti oleh setidaknya 30 rumah tangga per desa. Pada tahun 2013, program P2KP diimplementasikan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep kawasan rumah pangan lestari atau KRPL, model pengembangan pangan pokok lokal MP3L, serta sosialisasi dan promosi P2KP. Gerakan ini bertujuan menggali potensi keanekaragaman pangan lokal Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sumber bahan pangan terbanyak ketiga di dunia. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu contoh daerah yang mengembangkan pangan lokal sagu melalui warisan kearifan budaya setempat. Kebiasaan makan sagu memang tidak pernah ditinggalkan warga Sulawesi Tenggara. Melalui penyuluhan dan bimbingan dan didukung oleh kondisi alam yang cocok bagi budidaya sagu, pemerintah Sulawesi optimis P2KP akan memutus ketergantungan warga pada beras dan mengantarkan Indonesia pada swasembada pangan. Sebenarnya kesadaran ini, kesadaran untuk mengeksplor ini, untuk mengungkapkan ke masyarakat setelah ada program pemerintah pusat. Menyadarkan kita bahwa memang berbahaya kita ini kalau kita hanya bergantung pada beras. Belum lagi impornya, ya. Apalagi kalau kalau saya itu memang kaget juga. Salah ini memang kita ini. Kita format manusia di Indonesia ini untuk jadi perut beras. Padahal saudara-saudara kita di Irian tidak perlu makan beras. Di sini tidak perlu makan beras. Ambon juga tidak perlu. Ya, akhirnya sebetulnya jumlah beras ini ya
bisa kita cepat menjadi swasembada pangan itu, tapi ya dengan catatan bukan swasembada beras. Harapan dan program pemerintah Kota Kendari untuk melestarikan dan mengembangkan makanan lokal mendapat sambutan positif dari warga. Komunitas Masyarakat Peduli atau KMP Sikato bahkan telah melakukan upaya keras agar masyarakat Kendari mau melestarikan budaya makan panganan lokal. Wujud gerakan mereka adalah membangun kantin-kantin yang menu utamanya berbahan dasar sagu, jagung, dan ubi kayu. Keberhasilan program P2KP terlihat jelas di ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari. Selain marak dengan kantin-kantin yang menyajikan panganan lokal, di Kendari juga muncul gerakan menanam sayuran di pekarangan rumah. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh kelompok wanita tani Semai Hijau Lestari. Baru berjalan 6 bulan, para ibu kelompok binaan P2KP ini sudah merasakan hasil dari optimalisasi pekarangan rumah mereka. Kini meski harga sayur mayur di pasar naik turun, Syamsuwarti tidak cemas lagi. Sejak menjadi anggota kelompok P2KP, ia dan para ibu lainnya sudah bisa menikmati sayur mayur hasil cocok tanam di pekarangan rumahnya. Akibatnya pengeluaran rumah tangga bisa dihemat. Bahkan sekarang, KWT Semai Hijau Lestari sudah bisa memasarkan bibit tanaman. Karena ternyata dari program P2KP ini juga selain kita bisa mengkonsumsinya sendiri, juga ternyata bisa ada nilai ekonomisnya ya, membantu ibu-ibu untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya bergabung di P2KP pada tahun 2010. Banyak manfaat yang saya terima dari P2KP tersebut. Di antaranya saya bisa menanam sayur-sayuran. Dengan menanam sayur-sayuran saya bisa dapat menghemat kebutuhan rumah tangga kami, seperti mengurangi belanja sehari-hari. Dari pekarangan ke meja makan, begitulah semangat penganekaragaman konsumsi pangan di Kota Kendari. Tidak hanya rumah tangga, tren pangan lokal juga mulai merambah bisnis catering dan rumah makan. Peluang ini dilirik Rukmini yang sejak tahun 2009 menggunakan pangan lokal sebagai bahan pokok cateringnya. Ya, insya Allah saya akan kembangkan dengan makanan tradisional ini. Setiap kali kegiatan saya akan hidangkan walaupun sebagian tapi tetap saya adakan itu makanan tradisional. Kedekatan masyarakat Sulawesi Tenggara dengan bahan pangan lokal menjadi alasan larisnya usaha catering Rukmini. Dalam skala yang lebih besar, Nusran bahkan berani menghidangkan pangan lokal ke dalam menu rumah makan Sanjaya miliknya. Menu unggulan di rumah makan ini adalah sinonggi berbahan dasar sagu. Jadi sinonggi itu terbuat dari sagu kemudian dikasih air dingin, lalu diberi air panas, setelah beku digaruh dan dihidangkan. Nursan tak sendirian. Rumah makan sejenis yang menghidangkan kuliner berbahan pangan lokal seperti ini relatif populer di Kota Kendari. Pengunjungnya pun cukup banyak dan mengakui keunggulan pangan lokal sinonggi yang menjadi alasan mereka datang. Kebetulan kita orangnya suka makan sinonggi, jadi kita nyari yang ada ciri khasnya begitu sinonggi, yang ada makanan sinongginya. Kebetulan Meduli ini sudah kita tahu kalau dia itu masakannya enak, makanannya enak, jadi disinilah kita milih. Kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun menjadi alasan warga Sulawesi Tenggara akrab dan mampu mengembangkan pangan lokal yang ada. Ditambah gerakan P2KP yang terus digalakan, bukan tak mungkin dalam waktu tak lama lagi, pangan Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.